Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tuntas masalah perangkat desa dengan P3K. Berapa sih gaji P3K? Apakah gaji P3 itu sama dengan PNS? Jawabannya ada di video ini. Tapi jangan lupa di subscribe dulu, like, share, and subscribe supaya seluruh video-video yang disajikan dapat Anda tonton berkali-kali sampai paham. Oke, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Baik teman-teman Desa Fokus yang berbahagia, sekarang kita akan menjawab tentang berapa sih besaran gaji P3K. Apakah besaran gaji P3 itu lebih besar daripada gaji perangkat desa yang sekarang, sehingga perangkat desa ingin menjadi P3K? Atau malah sebaliknya, gaji perangkat desa itu lebih besar daripada P3K? Atau malah gaji P3K itu sama seperti PNS? Iya. Jadi di video ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Karena sekarang itu sedang semaraknya isu-isu perangkat desa akan menjadi P3K. Baik para sahabat Desa Fokus yang berbahagia. Jadi besaran gaji P3K itu tergantung masing-masing golongan. Kenapa? Karena selain mendapat gaji, P3K itu juga mendapat tunjangan. Nah, tunjangan ini dibayar rutin setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji. Oke. Jadi gaji P3K itu diatur dalam peraturan pemerintah yaitu PP nomor 98 tahun 2020. Nah, dikutip dari peraturan tersebut bahwa sumber gaji P3K itu diatur dalam pasal 5 yang menyebutkan yang pertama, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut dengan APBD. Lebih lanjut juga bahwa peraturan ini menjelaskan gaji dan tunjangan P3K yang bekerja di instansi pusat dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan. Nah, sementara itu untuk ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri. Oke. Sekarang kita coba cek berapa gaji P3K tahun 2022. Oke. Berikut besaran gaji P3K sesuai dengan golongan yang telah sesuai PP nomor 98 tahun 2020. Yang pertama, gaji P3K golongan 1 yaitu Rp1.794.900 sampai dengan Rp2.686.200. Itu untuk gaji P3K golongan pertama. Kita lanjut dengan golongan kedua, yaitu gaji P3K
golongan kedua yaitu Rp1.960.200 sampai dengan Rp2.843.900. Itu gaji golongan P3K yang berada di golongan kedua. Selanjutnya, gaji P3K golongan 3 yaitu Rp2.043.200 sampai dengan Rp2.964.200. Itu gaji P3K golongan 3. Lanjut gaji P3K golongan 4 yaitu Rp2.129.500 sampai dengan Rp3.089.600. Nah, itu dia gaji P3K golongan 4. Selanjutnya gaji P3K golongan 5 yaitu mulai dari Rp2.325.600 sampai dengan Rp3.879.700. Itu gaji P3K golongan 5. Lanjut gaji P3K golongan 6 yaitu Rp2.539.700 sampai dengan Rp4.043.800. Itu gaji P3K golongan 6. Lanjut dengan golongan ke-7. Ini banyak sekali golongan P3K. Oke. Mulai dari Rp2.647.200 sampai dengan Rp4.124.900. Itu gaji P3K golongan ke-7. Kita lanjut ke golongan ke-8 yaitu Rp2.759.100 sampai dengan Rp4.393.100. Itu gaji P3K golongan ke-8. Lanjut ke golongan 9. Rp2.966.500 sampai dengan Rp4.872.000. Itu gaji P3K golongan 9. Lanjut ke golongan 10 yaitu Rp3.091.900 sampai dengan Rp5.078.000. Kita lanjut ke gaji P3K golongan ke-11 yaitu Rp3.222.700 sampai dengan Rp5.292.800. Itu gaji P3K golongan ke-11. Berikutnya golongan ke-12, selanjutnya golongan ke-13, 14, 15, 16, dan 17 bisa Bapak Ibu lihat di video ini tertulis. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi gaji-gaji tersebut yaitu pasal 3 ayat 1 dalam PP nomor 98 tahun 2020 juga menyebutkan aturan tentang kenaikan gaji P3K. Misalnya, jika ada kenaikan gaji P3K bisa diberikan secara berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu dalam ayat 2 dan 3 disebutkan besaran kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.